يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا معصي يا مبدئ يا معيد يا معي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصاحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عني شر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حضر جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا لحضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحضرمي الشافعي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Faslun. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil azizi tudawimu ala qiraati tudawimu ala qiraati fi kulli yawmin wa laylatin wa adna dhalika an taqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatun wa ala dhalika an takhtima fi kulli thalathati ayyam. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita melanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah yang akan membahas tentang keutamaan Al-Quran. Nah, ini sesuatu yang banyak orang lupain, padahal kalau bersama Al-Quran pasti berkah. Karena kata Allah memang begitu dalam Al-Quran berkali-kali, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang mereka dan ini adalah Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan keberkahan dan menjadi pembenar pada buat kitab-kitab terdahulu, dan untuk supaya Nabi memberitahukan walitunzira ummal qura wa man haulaha, penduduk Mekah dan sekitarnya. Tapi dikasih satu kedudukan dari Al-Quran, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Dan orang-orang yang dia beriman dengan adanya akhirat dan kemudian mereka ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yu'minuna bih, mereka akan beriman dengan Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun. Jadi dua cirinya di dalam ayat ini. Orang yang nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah yu'minuna bih, yakni yu'minuna bil Quran. Mereka beriman dengan Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun, dan mereka dalam sholatnya ngejaga sholatnya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang melalaikan tentang perihal sholat kita. Saya ingatkan berkali-kali tuh, kalau kita lagi sakit jangan sekali-kali malah berani ninggalin sholat.
ngerinya tuh sakit keterusan jadi kita mati, penghantar jadi sebab kita mati. Kemudian kita berarti di akhir hayat dalam keadaan durhaka. Kan yang membolehkan orang tidak sholat itu kalau misalnya dia hilang akal. Kalau masih sadar aja mah kudu sholat. Itu penghujung kehidupan. Kalau misalnya orang terus, biasanya kan kalau sakit tuh terusannya mati kalau nggak sembuh-sembuh. Bagaimana kalau kemudian sakit dalam keadaan durhaka meninggalkan sholat? Ingetin ya, karena banyak orang yang kalau sakit kayaknya dimaafin gitu, nggak sholat. Enggak gugur perintah sholat. Perintah sholat itu gugur kalau engkau dalam keadaan tidak sadar, pingsan gitu, sakit, koma, itu emang kagak sholat, orang dia kagak sadar. Tapi kalau masih ngerasain, masih sadar, masih kenal sama keluarga, masih kenal sama anak bini, sholat mah jangan ditinggalin. Ini banyak orang udah sholat ditinggalin, lagi sakit, kerjaannya ngomel mulu lagi sakit. Ya kan banyak tuh. Tuh kalau yang kayak begitu, maaf ya Pak, kita bisa ambil kesimpulan tuh orang lagi dikasih DP-nya tuh, down payment. Kan diantara sayangnya Allah adalah ketika memberikan orang sakit, menghapuskan dosanya. Itu bagi orang yang nerima dengan sakitnya, diam, dia nerima. Tapi kalau dia kagak nerima dengan penyakitnya, marah-marah, anak diomelin mulu, deket salah kagak ada dicariin. Waliyadzubillah. Wa yambagi faslun ay hadza faslun, bermula ini itu fasal. Wa yambagi, dan seyogyanya apa, an yakuna laka, bahwa ada itu bagimu apa, wirid min tilawatil kitabil azizi, dari membaca kitab yang agung. Itu kata mualif hadal kitab, hendaknya setiap orang bahwa dia mempunyai wiridan dalam membaca Al-Quran. Jangan lempangan bulan puasa doang. Ya cakep sih di bulan puasa sampai 3 kali hatam, tapi di bulan Syawal nggak dicolek-colek lagi Al-Quran. Emangnya Tuhannya adanya di bulan Ramadan doang gitu ya? Emang pahala adanya di bulan Ramadan doang? Jadi seyogyanya, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita kudu punya wiridan baca Al-Quran. Lah, orang kerja dari pagi sampai sore, kenapa? Karena pengen berkecukupan, kebutuhannya terpenuhi. Bagaimana mungkin kemudian janji Al-Quran yang Allah sampaikan bahwa ini adalah penuh keberkahan kau tidak ambil? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Jadi harus kita menjadi orang yang mempunyai keyakinan tentang betapa Al-Quran ini membawa keberkahan. Pak, kalau kita lihat ada orang lagi sakit, kemudian datang anaknya ke musola, datang ke masjid, minta dibacain apa Pak? Biar sehat, Fatihah. Itu semuanya punya keyakinan itu Pak, semuanya punya keyakinan. Itu Fatihah buat ngedoain orang yang sakit. Mau kata dia ahli ibadah atau enggak, lempangan itu semuanya pada percaya bahwa Al-Quran akan membuat hidupmu dalam keberkahan di dunia dan di akhirat. Karena itu kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, haruslah engkau mempunyai wiridan dalam membaca Al-Quran. Harus punya wiridan dalam membaca Al-Quran. Tudawimu ala qiraati fi kulli yaumin wa lailatin, yang engkau melanggengkan atas membacanya Al-Quran fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap hari dan tiap malam. Wa adna dzalika an taqtasira ala juz'in, dan paling sedikitnya, paling rendahnya yang demikian itu, an taqtasira, bahwa engkau membatasi ala juz'in, atas 1 juz. Fayakunu laka, maka adalah itu bagimu, fi kulli lailatin, fi kulli syahrin, pada tiap bulan, khotmatun, 1 hataman. Kalau siang malam totalnya 1 juz, maka kalau 1 bulan itu sekali hataman. Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini yang paling sedikitnya. Wa adna dzalika an taqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khotmatun. Wa a'la dzalika an takhtima fi kulli 3 ayamin,
Dan yang paling tingginya dari yang demikian itu bahwa menghatamkan engkau fi kulli salasati ayyam, pada tiap-tiap 3 hari sekali hatam, berarti 10 juz. Itu yang udah pensiun dah, yang udah gak ada kerjaan ya. Pokoknya lempengan ini mah emang banyak waktu ya, kerja dari pagi sampai sore ya, buat ngedapetin bulanan kita bela-belain waktu kerja. Begitu pensiun, kan ada orang yang bilang, Ustadz saya nggak biasa, begitu pensiun kayaknya badan kaku, nggak ada gerak, nggak ada kebiasaan untuk kerja. Ganti dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran pada saat kita mempunyai waktu luang, supaya dia akan menjadi syafaat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Quran akan memberikan syafaat pertama kali dalam kuburan, Pak. Itu yang baca surat Tabarok, Pak. Makanya kudu hafal tuh Pak Tabarok. Kapan waktu mungkin kita agendain buat menghafal Tabarok gitu. Dia cuma 30 ayat. Itu di dalam kuburan selamat, Pak. Nggak bakal dapat siksaan surat Tabarok tuh. Jadi baca surat Tabarok aja. Itu kalau dalam kitab Syarah Ratibul Haddad ada orang yang bacaannya kulhu, tapi duduk baca kulhu, diri baca kulhu, jalan baca kulhu aja. Kalau kulhu kan pada hafal semua ya. Kulhu Allahu ahad gitu. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca tuh. Begitu dia mati di masa Rasulullah, malaikat Jibril turun bersama 70.000 malaikat yang lain buat mensolatkan jenazah tuh orang. Itu amalan kulhu. Tabarok, di masa Nabi ada orang yang mendengar sahabat Nabi bahwa ada bacaan surah Tabarok dari dalam kuburan. Bapak, kita boleh kalah, boleh pas-pasan dalam urusan dunia, cuman jangan sampai kalah lagi di alam barzakh. Kan kalau kita lihat banyak banget orang pada kaya yang sampai mau berbakti buat negara ini sampai ngeluarin duit miliaran. Itu para caleg, mereka kan semuanya ingin berbakti buat negeri itu Pak, hatinya mulia banget tuh para caleg. Ditulisan di baliho foto semuanya demi sejahterakan rakyat semuanya. Dengan pendidikan, wah saya begitu ngebaca baliho, begitu banyak umat Nabi Muhammad yang hatinya mulia. Ente jangan buruk sangka dulu. Kalau kita baik sangka gitu, kita baik sangka aja gitu. Kita baik sangka itu benar semuanya, kita baik sangka. Bahwa betapa mereka sampai ngeluarin bikin baliho, bikin spanduk, belum lagi ngupain orang yang masang. Itu katanya DPRD itu biayanya katanya kalau rata-rata tuh sampai 6 miliar buat operasionalnya. Apalagi mungkinan kemari banyak orang yang kenal banget sama duitnya doang diambil. Orangnya kagak dijoblos, jangan begitu Pak, kesian ya Allah, ente tega banget, di sini diambil, dibohongin di sono. Jangan Ustadz, sebelum saya dibohongin terus kalau jadi mereka yang bohongin kita, ya jangan. Jangan, kita malu. Makanya saya kalau ngelihat lagi begitu baliho banyak, ya Allah, mudah-mudahan semuanya kepilih jadi anggota legislatif, biar penuh tuh kantor. Semuanya nggak ada yang gagal gitu Pak, kita berharap lulus semuanya, biar dari rumah dibawa kursi masing-masing karena kurang. Saking kesiannya, coba bayangin. Pada saat mereka tidak terpilih, kayak apa mereka akan menjadi orang yang sedih. Iya kan sedih banget Pak. Memang kagak bener juga nih. Sampai kayak begitu, yang diterima sedikit, yang taruh yang 1 dari 10, yang nggak kepilih 9. Keluar duit tuh Pak, minimal ratusan juta. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan semuanya. Ya nggak sanggup kita ngebayangin Pak. Sampai habis duit miliaran, kagak gila aja udah bagus. Ngerinya pada nyebur ke BKT Pak. Pada nyebur ke BKT karena makanya tugas kita ngedoain jangan sampai mereka ya jadi ngapa-ngapa gitu ya. Namanya juga orang punya kemauan, kita dukung lah, kita dukung dalam arti kita doain. Ada yang meminjem tuh dibela-bela sampai gila kan. Allahu Akbar. Dunia tuh sampai berani begitu jor-joran. Tapi kalau sampai minjem ya buat 5 tahun doang Pak,
bagaimana dengan baca Al-Quran, kebahagiaan di dunia, di dalam kubur ketika dibangkitkan? Enggak ngeluarin duit, cuman buka Al-Quran doang. Makanya kudu kita jangan berhenti belajar, biarin yang bisa kita cuman Fatihah aja, kulhu aja kita baca terus. Jadi tiap hari kita baca kulhu, ukuran 1 juz. Kan kulhu itu dia bahkan nilainya sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali hatam, pahalanya tuh. Mudah-mudahan ya, karena kita belajar, kenapa kita ngaji ke Musola Darussalam, karena kita ngopenin urusan akhirat kita. Kalau buat urusan dunia mah ya emang gitu-gitu aja, udah ada aturannya gitu, udah ada aturannya. Buat urusan akhirat yang jangan sampai kita gagal. Wah Pak, jangan dianggap remeh, itu siksaan kubur. Jangan dianggap remeh, lama betul, sendirian digencet. Allahumma salimna. Allahumma inna na'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna li qiraatil qur'ani fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya itu liqiraatil Qur'ani bermula, itu liqiraatil Qur'ani untuk bacaan Al-Qur'an, apa fadlan aziman, keutamaan yang agung, wa atharan, dan sebuah athar, yakni pengaruh, fi tanwiril qalbi, pada menerangi hati, kabiran, yang besar. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau engkau sering baca Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran itu ada karunia yang besar dan ada pengaruh athar fi tanwiril qalb, untuk menerangi hati, kabiran, yang besar. Jadi orang kalau demen baca Al-Quran itu hatinya terang, kuburannya terang. Kenapa? Karena Al-Quran disebut juga sebagai nur, cahaya. Jadi kalau kita lagi baca Al-Quran, maka sesungguhnya kita sedang membaca sesuatu yang akan membuat hati kita bercahaya. Kalau orang nggak demen baca Al-Quran, artinya gelap, susah diberikan nasihat. Lihatin aja orang yang jauh sama Al-Quran, susah dia dengan nerima nasihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani, bermula paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi harus punya kita wiridan Pak. Kalau misalnya bisa cuma Al-Fatihah, baca Al-Fatihah seukuran 1 juz. Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, kita baca terus. Sehari misalnya habis sholat 100 kali atau berapa puluh kali gitu, tinggal dihitung 1 juz berapa ayat gitu. Kita hitung 1 juz berapa ayat. Nah dalam satu suratul Fatihah kan 7 ayat, dikaliin buat nyamain, orang bisanya itu doang. Tapi kita nggak mau nyerah, kan kadang ada alasan, saya nggak bisa baca Al-Quran Ustadz, Fatihah bisa Ustadz, baca Fatihah. Sama ketika orang sholat nggak bisa baca Fatihah, maka dia boleh membaca surat lain yang seukuran dengan surat Fatihah, atau pada puncaknya berzikir seukuran dengan lamanya baca suratul Fatihah. Nilainya sama tuh. Artinya dia punya usaha untuk punya wiridan. Yang paling gampang mengkulhu dah Pak. Saya tuh kalau ketemu orang yang sudah sakaratul maut tuh saya suruh bacanya kulhu. Kenapa? Karena kulhu itu adalah ayat-ayat tentang ketauhidan ya. Makanya orang hati-hati betul gitu. Pada saat dia membaca la ilaha illallah itu memang perlu dibimbing. Takutnya nanti dia cuma sampai baca la ilaha, tidak ada Tuhan. Ngeri kan. Makanya orang tasawuf tuh sampai saking hati-hatinya, begitu terakhir dia paling banyak baca Allah, 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 Allah. Ngeri kalau baca la ilaha illallah nggak sampai la ilaha. Wah ini biar kata latihan sering Pak. Kalau emang tidak diiringi dengan amal kebaikan susah nyebutnya. Makanya perlu ditalkinkan.
Ditalkinkan tuh, dibimbing sama anaknya baca la ilaha illallah. Itu peristiwa yang akan terjadi pada semuanya Pak, pada diri kita semua. Akan datang waktunya, cepat atau lambat. Tapi kalau engkau bisa mengakhiri hidupmu dengan kalimat thayyibah, apalagi kalimat tauhid, insya Allah aman. Pada saat engkau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus kemudian ruh kita keluar, selamat udah kita. Di alam kubur selamat, di yaumil kiamat selamat. Karena itu password untuk kita mempunyai kunci surga. Tapi kudu dibiasain. Ada orang yang susah betul, dibimbing bacaan. Makanya pada saat itu peristiwa yang paling menegangkan, sakit Pak, sakit. Nabi aja sampai keluar keringet Pak. Sampai Nabi kemudian, kalau emang kayak begini sakitnya, berikanlah biar aku yang menanggung rasa sakit sakratul maut itu untukku semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabda Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Baca Quran ya Pak, bukan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dibikin enteng. Baca Al-Quran ini berat banget Pak, berat. Jangan kata yang biasa-biasa, yang udah para penghafal Quran buat murojaah berat. Kudu kita lawan. Kita ngerasain kalau ada waktu kosong, kita hanya dibikin berat aja untuk melakukannya. Giliran waktu nggak ada, pengen banget baca Al-Quran. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, dan telah berkata siapa Ali karramallahu wajhah, man qara'al Qur'ana, bermula siapa orang itu qara'al Qur'ana, membaca siapa man al-Qur'ana akan Al-Qur'an, wa huwa qa'imun fi sholati, dan hal keadaan dia qa'imun berdiri fi sholati dalam salat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, maka adalah niscaya adalah itu bagi orang tersebut bikulli harfin, dengan tiap-tiap huruf mi'atu hasanah, dia mempunyai 100 kebaikan. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu baru bismillah. Bismillah kan hurufnya 19 tuh Pak. Itu bacaan bismillah Pak. Kalau dalam keutamaan bacaan bismillah, dia akan menahan 19 penjaga neraka jahanam. Jadi setiap hurufnya akan jagain, nggak bakal bisa. Kan alaihati saat asyar itu malaikat yang menjaga neraka jahanam. Nah itu dia kejaga dengan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca Al-Quran terasa berat, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran. Dan itu disampaikan bahwa kalau dibacanya lagi sholat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rahmanirrahim 19 huruf kali 100 berapa? 1900. Illahi rabbil alamin. Berapa huruf tuh? Ar-Rahmanir-Rahim. Kan dia menjadi rukun dalam sholat. Baca suratul Fatihah. Dalam sholat kita baca ayat Al-Quran. Berapa kemudian dikalikan 100? Kayak apa berkahnya? Itulah fungsinya kita ngaji pada kesempatan kali ini. Jangan dianggap enteng. Makanya ada orang yang sampai mengatakan Al-Quran. Boleh itu, saya punya jamaah subuh, dia sendiri jadi imam tuh, dia punya Al-Quran, dia hatamin dalam subuhnya, udah 3 kali hatam. Malam sholat malam kita baca, dia dikelebet, taruh, selesaikan Quran tuh begini nih, rakaat pertama ini, rakaat kedua ini, salam kita balik, rakaat ketiga ini, rakaat keempat ini, kita balik lagi, rakaat kelima. Yang udah bisa baca Al-Quran, yang belum bisa jangan berhenti belajar Pak, biar kita mati dalam keadaan belajar Al-Quran. Di sini ada nggak pengajian buat baca Al-Quran? Di sini nggak ada ya. Ini kadang-kadang remaja, anak-anak yang dia masih panjang hidupnya, karena biar nanti udah bisa. Nah kalau orang tua yang belum bisa, kudu justru bikin majelis taklim, ngaji gitu.
Jadi ngaji tuh ngaji sampai kalau saya ada waktu sih saya mau ngajarin karena memang itu pahalanya gede banget itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kenal baca pelan-pelan. Emang biasanya kalau udah tua baca Al-Qur'annya rada susah mulutnya. Udah keseringan bohongin bini jadi rada susah. Rada susah. Bohongin bini, ngomelin bini. Kalau yang nggak punya bini sih lancar baca Quran. Udah tambah banyak. Banyak. Itu kalau 75 tahun sebelum kiamat diri kita. Oh, Quran. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam taat. Mau kapanpun itu waktu ajal kita datang, yang penting Allah ridho gitu ya. Makanya Pak, kita kudu tutupin, kesian kita punya badan. Karena ada orang yang sampai di waktu tua nggak demen aja sama ibadah. Kita bersyukur ketika datang ke masjid, ke musola ini, ke masjid dimanapun itu orang kebaikan majlis taklim, itu bukti Allah sayang sama kita Pak. Ini kalau kita duduk begini nih, Allah lagi sayang betul sama kita. Di antara hamba Allah mereka yang mengaku takut dengan urusan akhirat, orang-orang tertentu yang benar dia jujur takut sama urusan akhirat. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Dia pasti beriman dengan Al-Qur'an. Wa hum 'ala shalatihim yuhafizun. Pasti mereka ngejaga salatnya. Itu yang benar-benar beriman kepada akhirat yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah terus nih. Iya Pak, cuma sebentar tapi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Lagian kan kita udah capek juga jalan dari muda, ada waktunya ngaso. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Wa man Qur'an, siapa man wa huwa kharijun fi sholati, dan keadaan orang tersebut kharijus sholati, di luar salat. Ini kayak kita baca bareng-bareng nih, di luar salat gitu. Wa huwa ala taharatin, dan keadaan orang tersebut dalam keadaan suci, dia dalam keadaan wudu, kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah, adalah bagi orang tersebut dengan tiap-tiap huruf yang dia baca 25 kebaikan. Kita baca bareng-bareng, kulhu aja, kulhu kita baca bareng-bareng ya. Ini kan biar kita lagi baca langsung kita ngamalin. Kita baca kulhu 3 kali berarti kita menghatamkan Al-Quran pahalanya. Bareng-bareng, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah lihat Pak, kita baca Al-Quran, Allah dengerin. Mudah-mudahan kita nanti kumpul bareng-bareng di yaumil qiyamah bersama keluarga Al-Quran. Walaupun yang kita bisa cuma kulhu doang, nggak ada masalah, yang penting kita baca, kita mau belajar. Apalagi di musola Darussalam, insya Allah paling Fatihah aja, yang buat sholat aja bacaan buat sholat, nanti diulang-ulang. Itu barusan kita baca tuh. Kalau menurut Imam Ali bin Abi Thalib, wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna sana. Beruntung nggak kita datang ke musola Darussalam. Berapa kali tuh dari bismillah sampai kulhu selesai 4 ayat, berapa huruf? Kalikan 25.
Belum lagi janji dari Nabi bahwa 3 kali membaca Al-Quran dia mendapatkan pahala sama saja menghatamkan Al-Quran. Allahu Akbar. Beruntung benar, makanya dibilangin. Saya punya guru cerita, seandainya kalian tahu tentang pahala yang didapati atau diberikan oleh Allah kepada hambanya saat dia melakukan kebaikan, kelihatan tuh pahalanya, dia nggak kuat bawa, berebut orang sampai dikatakan kalau banyak mereka tahu keutamaan dari menuntut ilmu, niscaya orang yang kaya, pejabat yang punya kekuasaan, mereka akan saling membunuh untuk main dulu-duluan datang ke majelis taklim. Sampai kayak begitu. Saking kalau dia tahu keutamaan majelis taklim, mereka akan saling membunuh karena mereka pengen duluan nyampe ke majelis taklim atau hadir di majelis taklim. Nah, sama Pak, seperti dosa yang nggak kelihatan, seperti juga pahala yang nggak kelihatan, maka akan sangat ditentukan dengan keyakinan dia akan janji-janji Allah. Lah kalau dosa kelihatan juga orang pada taubat semuanya. Taubat semuanya, Pak. Begitu bikin dosa, pala benjol kanan, benjol kiri, benjol tengah, benjol, waduh dosa nih. Taubat udah taubat. Jangan sampai kayak begitu dah. Habis bikin dosa sakit juga orang dosa terus dosa sakit. Oh, udah dia. Udah masuk ya waktu ya? Belum ya? Dikit lagi. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, dan siapa orang itu qara'a membacahu akan Al-Qur'an wa huwa ala ghairi taharatin, dan keadaan orang tersebut atas tidak berwudu, kana lahu bi kulli harfin asyru hasanatin, adalah bagi dia, bagi tiap-tiap huruf itu ada asyru hasanatin, 10 kebaikan. Jadi kalau kita misalnya tidak dalam keadaan wudu, kita baca Al-Quran gitu, lagi duduk gitu kan, lagi iseng mau wudu nih, males banget gitu kan, terus duduk baca Fatihah atau baca Qul, itu satu hurufnya 10 kebaikan, Pak. Kalau misalnya dalam keadaan wudu di luar sholat, 25 kebaikan. Kalau dia sholat dan kemudian sholatnya dalam keadaan duduk, dia baca Al-Quran, 50 kebaikan satu huruf. Tapi kalau kita normal sholat maghrib, sholat isya, kita baca Fatihah, 100 kebaikan. Silakan. Nah, dan waspadalah engkau, hati-hatilah engkau, ayyakuna, bahwa ada hammuka, apa hammuka, keinginanmu, fi tilawatika, pada bacaanmu, yakni pada saat baca Al-Quran, himmahnya gitu, semangatnya, keinginannya, maksuron alal iksari, dibatasi atas memperbanyak minha dari bacaan Al-Quran, duna tadabburin wa tartilin, tanpa tadabbur dan tartil. Hati-hati, baca cuman main banyak-banyakan doang tapi enggak tadabbur, dan bacanya dengan tartil. Jadi baca cepat lain hal kalau santri-santri simaan, karena memang udah mereka bacaannya pasti rapi, dan kemudian juga ada yang dituju harus hatam dalam 1 hari. Kalau kita kan nggak begitu, kita bacanya dengan tartil, tadabbur kalau perlu. Kalau tadabbur itu pakai Quran terjemah, jadi tahu tuh, oh ya Allah, ini artinya ini, maksudnya ini. Itu namanya tadabbur. Dia pikirin tuh maksudnya dari ayatnya tuh, jadi renungan buat dia. Jadi jangan main menang banyak-banyakan doang, nanti bacaannya diseruduk semua, tajwidnya diseruduk, harus tartil biar cakep. Wa alaika, dan atasmu, jadi hendaklah engkau, idza talauta, apabila engkau membaca Al-Quran, bitadabburi, yakni dengan tadabbur, wal fahmi, dan kepemahaman atau kefahaman. Jadi dengan tadabbur dan faham. Wasta'ni ala dzalika bitartili wat tarassuli wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti ada bacaan yang harus dengan tartil dan tarassul, insyaallah pertemuan selanjutnya. Apa itu bacaan tartil? Apa itu bacaan tarassul? Jadi ada kan selama ini kita dengar bacaan tartil aja. Ada di atas itu bacaan tarassul. Nanti kita bahas minggu depan atau pertemuan selanjutnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.